Oh ya Pak, izin tadi Tes saya satu belum dua. belum mas ini Pak pasar pembagian yang 260 saya masih KN belum jadi Newton. Kalau jadi Newton dia 3,75 Nah, ini hasilnya Pak. Ya itu berarti tiga ini koma yang tujuh ini berapa lima. tadi coba? Ini tegangan akibat F ya atau P ya. Ya. Di sini posisinya kan ya, min. Berarti sini berapa? 75. 3,75. Nah, kita hitung yang dari bagian dari ini dulu, bagian dari atas dulu ya. Yang atas ini. Kemudian kita hitung akibat eksternal ya. Yang bagian eksentris ya. Akibat eksentris itu yang mengalami tekan itu bagian bawah ya. Salah ya. Bagian yang mengalami itu tekan itu eksentris eh gimana kira-kira? Atas min atau plus? Bisa dipahami kemarin tuh ini akibat F atau P ya. Ini akibat eksentritas berarti dia mengalami tekan itu di bagian bawah ya. Nah, di sini. Nah, ini tadi akibat F, ini akibat eksentritas, kemudian di sini akibat momen eksternal yang mengalami tekan itu bagian atas. Sini min, ini plus ya. Di sini min, ini juga min, ini plus. Nah, berapa nilainya kira-kira coba? Yang ini. Yang Ini sudah itu benar nggak? Ada nol. enam Hmm. koma sembilan tujuh tujuh Pak. 6, Koma 9773. 7 7 tujuh 3 tiga. gini ya. Iya Pak. Kalau yang ini Yang itu 9,436. 436. 9,436. Nah, berapa hasilnya? Kemudian yang bagian ini tetap bagian bawah sama karena dia full semua penampang terkena tekan akibat F ini ya. Kemudian pengaruh eksentrisitas yang ini ya. Karena dia bagian bawah, maka nilai WT-nya yang kita gunakan WB ya, bawah ya. Bukan WT. Yang ini bagian yang bawah ya. Coba nilainya berapa di sini? Jadi kalau kita jumlah nanti ya hasilnya nanti mestinya gini. Nah, ini nol ya. Jadi tegangan tariknya itu sama sekali nol. Tidak ada tegangan tarik pada penampang. Di sini min pasti sini gitu loh ya. Hasilnya min 6,21. Nah, gitu. Mestinya di sini 6,21. Nah, di sini nol pastinya gitu loh. Kita coba. Nah, ini berapa ini? Coba dihitung nih. Nah, ini nilainya berapa? Akibat eksentritas ini. Jangan lupa di absen nanti ya. Minta tolong di screenshot absennya ya. Supaya nanti bisa absennya bisa dapat. Siapa tahu asik ngajar gini, fotonya habis waktunya.
Yang itu 10,61 Pak. Oh, 10,61. 61. Nah, nanti kalau ada yang berbeda nilainya langsung di ini aja ya, biar nanti kita cross check lagi nih 75. Ini min ya. Ini min. Min itu tekan maksudnya ya. Nah, sekarang ini berapa nih? Itu 14,35197. Nah, 14,197 35 gini. 14,35197. 35 14,35 197. 197. Nah, coba kita jumlahkan ini. Min 375 ditambah min 10,61 ditambah. Ini plus. Hasilnya nol nggak? Pasti nol lah ya, karena ini kan 3, ini kan 10. Tambah min ini 3 sekian-sekian kan. Sini 14 ya, sama nol lah kira-kira gitu kan. Atau ada perbedaan nggak? Iya, nol, Pak. Nol ya. Kemudian yang di sini benar ini. 621. Dia min ya. Berarti tekan. Ya benar Pak. 6 min Nah, min 6,21 ya. nah jadi teori kita sebelumnya waktu yang kalian jelaskan itu bahwa eh, beton prategang ini menghilangkan atau semuanya murni pada beton itu mengalami kan. Jadi tidak ada lagi yang namanya tarik sehingga tidak ada retak. Nah, kan teorinya kemarin tuh di penjelasan bahwa beton prategang itu sama sekali tidak akan mengalami retak atau minim retak. Karena apa? Di penampangnya mengalami kan gitu ya. Semuanya full ya dari bawah sini. Kalau kita lihat penampangnya misalnya segi empat gini ya. Nah, penampang bukan bukan segi empat tadi ya. Penampangnya tadi. Nah, jadi kalau di bagian di sini dia netral. Nah, di bagian bawah sini ya nol. Ya, tidak sama sekali mengalami tarik tidak, tekan tidak karena nilainya nol tegangan di sini ya. Tetapi semakin ke atas ya dia tekanannya semakin besar ya sebesar 6, tegangan yang terjadi adalah 6,21 MPa. Bahasanya kalau dia satuannya MPa gitu ya. Nah, ini eh, untuk apa namanya untuk mengatasi ini makanya kenapa lagi kembali teori kita bahwa beton yang kita gunakan adalah harus mutu tinggi gitu ya. Karena apa? Karena di bagian atas ini tuh sangat besar sekali tegangan yang terjadi ya. Tetapi di bagian bawah dia nol. Nah, berbeda kalau dia di konvensional ya, tegangan pada penampang itu di konvensional itu ya separuh bagian atas tertekan, bagian bawah tertarik. Nah, sekarang karena konsep menggunakan prategang itu maka full semuanya mengalami tekan. Jadi tidak ada lagi yang mengalami tarik ya. Sehingga di sini mutunya mutu tinggi ya, tekanan yang terjadi itu mutu tinggi ya. Sehingga untuk mengatasi ini maka kita menggunakan tegangan atau mutu beton yang tinggi. Jadi tinggal kita bandingkan aja nanti untuk mengecek kemampuan si materialnya hancur atau enggak, tinggal kita bandingkan ya FC yang berapa kita gunakan nanti untuk material betonnya supaya nanti ini tidak pecah bahasanya gitu ya.
Kalau dia melebihi karakteristik dari betonnya, misalnya kalau kita gunakan beton FCC 20 MPa gitu kan, maka dia masih aman. Tapi kalau nanti kita menggunakan eh, mutu misalnya di bawah 6 atau 5 MPa gitu, misalnya gitu ya. Maka ini sudah dipastikan ini pecah gitu ya. Jangankan sudah ini ya, di sini aja hasilnya tadi ini berapa ini? 14 ya. Nah, ini mengalami ini sudah mengalami pecah dia kalau misalnya kita menggunakan mutu 5 ini 5 eh, MPa standar minimalnya gitu ya. Nah, itu untuk material betonnya ya. Kemudian material tendonnya nanti kita tadi dapatkan adalah 970 kilonewton atau 97 ton misalnya. Maka kita harus mencari nanti tendon yang ukuran berapa gitu ya, dimensi berapa dan eh, mutunya berapa dan dimensinya berapa sehingga nanti dia si tendon ini tidak mengalami putus pada saat diberi tegangan sebesar 97,5. Jadi gitu aja cara mengontrolnya gitu ya. Logika dasar kita seperti itu gitu ya. Sehingga nanti kita bisa setting kan. Tadi pertanyaannya tadi adalah berapa nilai, nah ini ya, berapa nilai gaya prategangnya ya. Kemudian berapa, ini agak kurang nih, berapa tegangan yang terjadi di tengah bentang. Jadi minimum, yang minimum ya, yang lebih kecil, maksudnya tidak ada yang mengalami tekan tarik itu tidak, tapi nilainya netral lah bahasanya, sehingga kita bisa setting di sini ya. Nah di sini ya, ini juga bisa kita tentukan sebenarnya ya. Kalau nanti tegangan yang kita inginkan itu tidak nol di sini ya, nah, ini kita setting nol misalnya ya, tidak nol atau kita gunakan tekannya ya lebih dari nol lah misalnya eh, berapa? Bisa kita tentukan ya. Anggaplah misalnya 5 tegangan yang terjadi paling bawah itu 5 misalnya. Nah, kita tinggal bisa dapatkan bukan ini tadi ya. Nah, ini tadi ya. Maka ini misalnya kita tentukan ini tegangan di soal misalnya. Nah, bukan minimum ya. Nah, ini 5 MPa misalnya tegangannya berapa di terjadi. Berarti kita tinggal setting aja di sini ya. Bisa kita atur bahasanya ya. Tinggal di sini kita letakkan nilai ini bukan nol tapi 5. Maka nanti hasilnya akan ada di sini tegangannya lebih besar lagi ya. Mungkin di atas seribuan lah gitu, 1000 MPa. Sehingga nanti hasilnya mungkin nanti eh, grafiknya ya, grafik tegangan tadi itu. Nah, mungkin di sini nanti 5 misalnya tadi ya. 5 tarik tekan di sini tadi 65 berarti sekitar 11,25. Nah, misalnya gitu. Bisa kita atur-atur gitu ya. Bisa kita setting lah bahasanya yang berapa tegangan yang terjadi di sini ya. Makanya sebenarnya yang saya tanya kemarin yang saya nggak tahu kalian kerjakan nggak ya, tugas yang kemarin itu lanjutan karena hasil perhitungan kalian kemarin itu masih ada yang grafiknya masih kayak gini ya. Nah, di bagian bawah ini masih ada plus tarik ya. Kalau nggak salah gitu kemarin dari jawaban-jawaban kalian kemarin tuh ada di sini nilai plus. Makanya saya bilang coba cari nilainya P gitu ya supaya hasilnya dari sini semua sama sekali tidak memiliki tegangan tarik di bagian penampang dari si profil kemarin itu. Ya caranya seperti ini tadi gitu ya. Kira-kira ada yang ditanyakan di sini atau kurang dipahami maksud Izin Pak, dari saya masih kurang contoh soal paham ini? ini Pak. Saya Hmm. kurang paham angka 12,5 tadi diperoleh dari mana Pak ya? Yang E, 36,2 dikurang 12,5. Yang 12,5-nya yang saya belum paham Pak. Oh, ini karena memang di soal sebenarnya ini ya. Jadi
nggak ditentukan soal. Jadi kita asumsikan lah bahasanya ini ya. Sini selimut beton dari tendonnya. Nah, misalnya ini kan posisi tendon kita kan ini ya, eksentris ya. Nah, ini selongsongannya maksudnya ini tendonnya tadi. Nah, selimut beton ini kita asumsikan ini dari sisi luar ini ya supaya maksudnya apa nggak nggak masuk infiltrasi air dari bawah misalnya gitu. Jadi ini kita gunakan berapa tadi 12,5 cm atau 125 mili gitu aja sebenarnya ya. Ini kita tentukan sendirilah gitu ya, asumsi gitu ya. Sebenarnya ini di soal harus ditentukan gitu ya atau kita sendiri yang menentukanlah bahasanya gitu. Nah, contohnya di sini yang kita kerjakan sebelum tadi. Nah, ini ya. Kalau di sini 230 dia ya. 230 untuk selimut betonnya gitu ya. Sedangkan yang kita soal ini kita anggap lah ya 100 berapa? 125 gitu. Ini asumsi aja gitu ya. Asumsi kita ya. Walaupun nanti kita cari referensi di SNI atau di standar itu untuk minimal selimut beton untuk tendon itu pemasangannya ada nggak gitu. Cari nanti bisa kita referensikan. Jadi nggak sembarangan juga segala sesuatu yang di dalam pengerjaan konstruksi itu semuanya sudah diatur sebenarnya. Tapi di sini coba lihat nanti ada nggak pasal ataupun aturan yang menentukan gitu ketebalan posisi tendon itu beton prategang tentunya SNI beton prategang gitu ya. Minimalnya berapa selimut betonnya ini gitu posisinya gitu ya. Jadi ini sekedar asumsi kita aja gitu ya. Asumsi juga jangan sembarangan maksudnya gitu walaupun di soal misalnya itu harus ada dasarnya di SN itu minimal gini 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 gitu ya. Termasuk misalnya kita membuat tulangan selimut tulangan beton gitu ya. Ya ini kan sebenarnya eh, ter- tergantung kita misalnya gitu ya selimut beton ya sebagai perencana ya kita menentukan tebal selimut beton ini berapa gitu ya bebas bebas kita tapi dengan catatan di dalam SN itu ya minimal 4 mili 4 sentimeter ya minimalnya bisa dipasang 5 bisa dipasang 6 misalnya tergantung kebutuhan lah tapi ada persyaratan minimumnya tentunya di dalam penempatan aturan-aturan tadi ya karena apa karena SN itu sudah mengatur semua ya termasuk misalnya gini eh, panjang lewatan ya kalau kita perhatikan misalnya kan tulangan yang tersedia di pasaran itu kan sebesar 12 atau 11 meter lah ya. Sekarang makin berkurang ya tulangannya tersedia. Sedangkan sedangkan balok kita misalnya yang kita buat itu gitu ya. Anggaplah panjangnya misalnya 15 meter tadi. Sehingga di sini kan tidak bisa satu sepanjang sepanjang satu batang kita buat sekarang kurang panjang yang tersedia aja di pasaran 11 meter. Nah, pastinya ada penyambungan di sini. Ya, memang sekarang ada teknik penyambungan dia seperti dilas gitu ya, atau ada alat penyambung besi. Nah, mungkin Pak siapa namanya Pak Firdiansyah pernah itu di lapangan gitu ya. Nah, dia disambung dengan las. Tetapi bisa juga dia ditimpa atau dilewatan namanya ya. Nah, misalnya gini di selisihnya itu. Nah, ini diatur gitu ya, diatur di dalam SNI ya, tulang beton. Jadi nggak sembarangan kita memasang berapa ininya. Ini ada aturan semua di dalam SNI ya. Panjang lewatan ini kalau nggak salah itu 12 diameter kalau nggak salah. Cari nanti ininya ya. Artinya apa? Saya mengatakan seperti ini. Semua itu sudah diatur di dalam eh, SNI beton bertulang ya. Termasuk misalnya ketika kita memasang tulangan kolom. Ini agak sedikit jauh ini ya. Kolom lantai 2 misalnya. Ini lantai bawah kolom. Nah, ini kan totalnya panjangnya mungkin nggak bisa sepanjang apa namanya besinya sepanjang sampai lantai ketiga, pasti disambung.
Nah, di sini peraturannya itu tidak, kalau di lapangan biasanya mereka sambung di bagian ini ya, di bagian eh, sejajar dengan ini. Atau nih kebetulan ini saya ada hitungan apa gambar orang gitu ya. Saya diminta menghitung analisis tulangan ini, tulangan dimensi struktur RAM rumah sakit di mana di salah satulah di Kalteng gitu ya, 5 lantai. Nah, ini gambar mereka. Nah, sebenarnya ini perlu dikoreksi gitu ya. Jadi proses penyelesaian rekonstrukturnya ini. Jadi sekedar tambahan aja. Jadi walaupun asumsi, tapi tetap kita mengacu pada aturan yang berlaku dan begitu. Ya, ya. Nah, kalau perhatikan ini kan, mereka desain itu tulangannya sambungannya di ini di bawah atau plat lantainya langsung ya, di atas plat lantai langsung. Kalau kita lihat lagi bagian lantai atasnya lagi. Nah, selalu orang maupun di lapangan itu ya, itu dia disambung di bagian atas ini plat lantai misalnya ini ya, disambung di plat ini. Karena lebih mudah gitu merekanya gitu ya. Eh, ini di ini lewatannya di sini kemudian dimasukkan kan jadi mudah lah gitu ya disambung di sini. Padahal kalau di dalam aturan SN itu ya, coba nanti kalian cek lagi ya peraturan penyambungan tulangan untuk kolom, apalagi ini apa struktur tahan gempa di area zona gempa itu tidak dikenankan, malah tidak dibolehkan di sini penyambungan ininya tulangan, tapi di tengah ya. Karena apa? Kalau kita cek misalnya gaya struktur ini gitu ya. Nah, pastinya yang terjadi itu momennya lebih tinggi itu nol itu di tengah ya. Nah, gitu. Dari sini. Makanya nolnya di sini gaya tegangan atau gaya momen di sini tuh nol di sini, nilainya di sini nol. Makanya di sini dipasang penyambungan itu bukan di sini. Justru kalau di sini nilai momennya atau dan gesernya itu lebih maksimum di sini. Jadi lebih riskan ya, lebih riskan kalau kita pasang tulangan di bagian sini. Nah, ini aturan sudah SN itu sudah menentukan itu. Coba cek kalian nanti peraturan untuk kolom itu sambungan itu untuk tahan gempa itu di sini ya. Nah, coba kita cek lagi buktinya kenapa di sini momennya nol ya. Kita cek ini sudah saya kerjakan ininya ya, bangunannya. Kita cek di sini ya. Ini bangunan desaknya ya. Kita cek coba momennya. Benar nggak di bagian momennya itu nol itu. Nah, sehingga di situ diperkenankan ininya ya. Nah, ini kan momen-momen yang terjadi itu di nol di sini ya. Nah, ini kan momen ini ya. Maksimum malah di bagian, nah ini nol di sini. Nah, ya, ini maksimum malah. Sehingga tidak diperkenalkan sebenarnya di sini sambungan ya. Jadi hati-hati di dalam menentukan walaupun itu asumsi ataupun ditentukan oleh si perencananya misalnya, maka penentuan itu harus mengacu juga tata cara pengerjaan. Misalnya kalau kita beton maka beton bertulang kita harus ngikutin, termasuk misalnya kayak kita ngecor plat lantai gitu kan. Plat lantai mungkin karena sudah tidak bisa dilanjut karena waktu mungkin hujan apa, nah ini kita berhenti ngecor plat lantai itu di area mana yang bisa diperkenankan, nggak bisa sembarangan ya. Karena apa? Karena mengingat momen yang terjadi itu
di mana di situ nol, misalnya di situ gaya-gaya tegangan terjadi itu minim, disitulah kita diperbolehkan berhenti misalnya. Kalau kita pelantikin gini kan balok misalnya kan, momen yang terjadi kan di sini. Nah, misalnya gini, kita tidak boleh berhenti di sini atau di tengah-tengah, malah di tengah berhenti ngecornya, tapi di bagian di sini. Karena apa? Momen terjadi di sini itu kecil atau nol di situ terjadi, tidak sama sekali tidak terjadi tarik, tidak terjadi tekan misalnya, sehingga di sini diperkenalkan untuk berhenti untuk ngecor. Jadi tata cara seperti itu yang kita harus pahami peraturannya. Jadi tidak sembarangan ya, nggak sembarangan eh, dalam apalagi dalam tahap pelaksanaan gitu ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi itu, eh, ya ini si perencana yang menentukan. Tapi yang ingat ya, harus juga kita mengacu pada aturan diperbolehkan minimalnya berapa misalnya gitu ya. Termasuk juga banyak sebenarnya ya peraturan-peraturan yang di dalam SN itu diatur kode-kode maksudnya kode-kode yang ada di SN ini. Makanya eh, apalagi kita di struktur ini ya harus setidak-tidaknya ya sekali-sekali bacalah peraturan-peraturan beton, baja gitu sehingga ketika kita terjun misalnya udah lulus dari sini kita merasa oh kita sudah punya lisensi untuk beraktivitas di konstruksi misalnya ya tidak semudah itu sebenarnya ya. Ya kita harus punya apa namanya ya ya pahami itu rule-nya ya apa aturan yang eh, berlaku di konstitusi tersebut. Jadi jangan berharap kita belajar misalnya 4 tahun sini sudah full mendapatkan ilmu atau wawasan enggak, tapi masih kita hanya dibangun kerangka-kerangkanya aja di dalam perkuliahan ini. Semuanya isi-isinya itu kita sendiri yang nyari itu. Karena kalau disampaikan itu di selama 4 tahun itu nggak akan dapat ininya ya, nggak dapat full ya. Kembali lagi di sini bagaimana upaya masing-masing itu ya, masing-masing personalnya itu mengembangkan diri masing-masing. Jangan berharap pertemuan kita yang gini apalagi mungkin 1,5 jam aja itu juga 16 kali pertemuan kita bisa langsung menguasai beton bertulang gitu ya sangat jauh sekali itu ya jadi kembali lagi ya harus banyak ini memang ya harus banyak referensi harus banyak baca harus banyak belajar gitu intinya apalagi ini konsekuensi ngambil struktur ya jadi harapan saya itu ketika kalian mengambil struktur ini bukan tanpa suatu pertimbangan yang cukup matang sebenarnya ya. Artinya memang punya komitmen untuk belajar gitu. Kalau nggak mengambil struktur kan mestinya bukan kita memudahkan jurusan apa konsentrasi lain bukan ya, tetapi kalau kita lihat sebenarnya ritme atau kesulitan dalam materi-materinya memang kita akui di struktur ini lebih ini ya namanya lebih sulit dibanding konsentrasi yang lain. Sehingga pilihan kalian terhadap eh, jurusan atau konsentrasi struktur ini mestinya hasil pertimbangan yang cukup matang sebenarnya ya. Sehingga dampaknya ataupun konsekuensinya ya banyak belajar intinya gitu. Jadi apalagi nanti kalian masuk ke skripsi gitu ya. Jadi tidak mudah-mudah ke tanda kutip di struktur. Artinya komitmen kita itu mengambil ini ya harus ada gitu. Jadi nggak bisa lagi pola belajar kita seperti yang kemarin-kemarin gitu enggak ya, tetapi harus diperbanyak mencari referensi lah ya. Kalau kita di sini hanya sekedar mengarahkan aja kerangka-kerangka berpikirnya gitu ya, standar-standarnya masing-masing nanti akan mengembangkannya ya. Jadi jangan mengharap dapat ilmu hanya sekedar zoom seperti ini gitu ya. Enggak, kita hanya mengarahkan pola atau mindsetnya, cara berpikir struktur itu seperti apa gitu ya. Masing-masing nanti akan memperdalami. Jadi kalau ibarat rumah, materi kita itu disuguhin satu rumah nah, jadi gitu. Tapi isi-isinya meja apa segala macam, perabotan segala macam itu yang ada di rumah itu ya Anda sendiri yang mengisi gitu analoginya gitu ya. Sehingga peraturan-peraturan yang saya sebutkan tadi juga ya harus didapatkan. Makanya dari sekarang harus di-download tuh ya peraturan-peraturan SNI baja, SNI beton bertulang ya, kemudian peraturan pembebanan, semua harus ada ininya ya, harus ada rule-nya, harus ada aturannya. Oke, gitu ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan lagi terkait materi Izin ini? izin tanya Pak, kalau terkait ini Pak, Ya, eh, gimana? kalau keluar sedikit dari materi Pak, tadi kan Bapak ada jelasin yang tentang Ya, misal
kan kalau di lapangan itu Pak sering sekali Pak kalau misal ngecor balok itu dia setengah Pak, setengah Hmm. dari misal diameter misal paling tingginya 500 dia 25. Nah, yang 25-nya dia nanti ngecor Hmm. berbarengan sama plat lantainya. Sebenarnya itu berarti kurang tepat Pak ya. Iya, mestinya memang harus idealnya. Kita kembali lagi ke ideal ya. Ya harus memang monolit. Kalau kita nanti sudah ada eh, perbedaan waktu, misalnya antara material yang di bawah dan di atas, itu pastinya kan sudah tidak sempurna lagi rekatan antara yang bawah dan ini. Kalau kita lihat itu pasti dari segi warnanya sudah berbeda biasanya gitu ya. Sudah campuran mungkin nggak sama lagi campuran yang kemarin gitu ya. Sehingga akan mempengaruhi ini ya, mempengaruhi apa namanya, mempengaruhi daya rekatnya ataupun monolitnya ya. Kalaupun apa namanya mengharuskan istilahnya baik itu mungkin terkendala di apa di waktu ataupun kondisi alam misalnya sehingga tidak bisa di full dicor misalnya, maka ada daerah-daerah tertentu yang dibolehkan. Kalau kita kembali lagi misalnya kayak balok misalnya kan, balok gini kan, kalau kita lihat tegangan yang terjadi misalnya ya, misalnya, nah dihitung lagi nanti ya, kira-kira garis netral dari balok itu nanti berapa? Jadi di sini kan nol misalnya. Nah mungkin batasan inilah diperkenalkan nanti kita berhenti tadi ya. Misalnya tadi Pak ini Pak apa namanya Pak Firdi tadi berhenti misalnya ini balok misalnya gini kan. Nah, dia berhenti di sini, ini tulangan, dimunculkan tulangan sisanya di atas misalnya gitu untuk lanjutan misalnya ya. Nah, ini harus ideal dan mana ya, harus mencari kita nilai titik netralnya ini sini tuh berapa berhentinya ininya pengecoran. Karena di sini kan nol, ini bagian atas tertekan, kalau notasinya tekan ya. Nah, di sini tarik di bawah. Nah, ini kan ada nilai ininya ini posisi garis netralnya berapa. Nah, disinilah kita diperkenankan untuk berhenti tadi gitu. Itu pun kalau sudah tidak memungkinkan lagi ininya ya, pengerjaannya untuk dilanjut. Makanya kalau kita perhatikan ngecor itu kadang orang lembur sampai maghrib misalnya atau bahkan sampai tengah malam gitu, yaitu salah satu sebenarnya untuk menghindari agar tidak ada terjadi variasi pengeringan terhadap beton tadi gitu ya. Sehingga ya diharuskan harus sama monolit gitu ya. Karena apa? Kalau sudah besok dilanjut misalnya dalam kondisi tertentu sudah berapa jam sudah terjadi pengeringan di bawah, kemudian dengan waktu yang berbeda dicor lagi bagian atasnya, pastinya sudah tidak lagi bisa menyatu antara tulang apa pengecoran yang lama dan yang baru gitu. Jadi untuk menghindari itu ya diusahakanlah gitu intinya ya. Tapi kalaupun misalnya dalam kondisi sudah tidak lagi memungkinkan ya dipastikan berada di zona mana kita berhenti tadi. Kira-kira seperti itu yang saya pahami ya seperti itu gitu. Oh Ada ya yang Pak, lain lagi? benar. Tapi ya Pak, kalau di lapangan itu emang sengaja dia berhenti karena biar bisa masuki ngonekkan besi plat lantai Pak, itu alasannya. Nah, itu biasanya gitu. Maunya sih orang kan kadang gini. Di lapangan itu orang mencari praktisnya, tetapi mengabaikan dari segi kekuatannya. Ini yang tidak diperbolehkan itu ya. Kayak seperti yang tadi saya ceritakan tadi kan sambungan di apa di balok di kolom tadi tuh. Ini kan sangat praktis memang ini. Tinggal masukkan tulangan atas, udah ini baru diikat misalnya. Nggak perlu disambung-sambung. Nah, berbeda ketika misalnya kita disambung ini kolom tadi di tengah-tengah. Nah, kita bisa bayangkan kan, ini tulangan ini kemudian kita pasang tulangan yang satu ini gimana menyambungnya, gimana ngikatnya gitu. Ya pasti memerlukan peralatan ya, kemudian memerlukan apa namanya, memerlukan tenaga ya, belum lagi dari segi finansialnya, materialnya. Nah, akhirnya si pelaksana mau praktis aja pasang di bawah sini aja gitu. Tetapi untuk daerah-daerah yang zona gempa, wah ini sangat riskan sekali ini karena ini momen gaya yang terbesar ya di sini. Kalau disambung di sini ya itu tadi rawan. Ya kalau pengawasan atau namanya eh, pengawasan lah ya ketat misalnya pelaksananya itu bagus pada saat di situ dibuat ya nggak jadi persoalan. Tapi kita lihatlah sekarang kan mental-mental kita di lapangan itu maaf lah dulu ya. eh,
walaupun kita sebagai pelaksana di sini, ya kadang orientasinya bukan seperti itu gitu, tapi orientasinya cuan tadi, cepat praktik nggak apa gitu, mengabaikan keselamatan bangunan dan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan dalam SNI. Ya, ini yang perlu dibenahin sebenarnya ya. Makanya kenapa kembali lagi ya, faktor-faktor keamanan ataupun eh, koreksi-koreksi faktor keamanan lah gitu ya, atau faktor reduksi yang perhitungan analisa kita misalnya ada misalnya untuk gaya lentur 0,8 misalnya. Tetapi di negara-negara maju misalnya mereka sudah menggunakan 0,9. Kenapa berbeda? Padahal kan sama. Nah, di sini mereka mempertimbangkan di sini masyarakatnya sudah untuk luar negeri misalnya ya, beberapa negara-negara maju itu eh, disiplin mereka itu sudah teruji lah bahasanya. Ketika disebutkan di sana itu mutu betonnya misalnya mutu beton FC 25 MPa gitu kan. Nah, mereka laksanakan itu. Tetapi kalau kita kan enggak gitu ya kan. Kita masih mental kita tuh maaf lah dulu ya, masih orientasinya cuan nah gitu ya. Cepat rusak bangunannya, cepat juga proyek ada gitu. Ya sebagian masih banyak kita berorientasi seperti itu gitu ya. Ini bukan mendeskreditkan tapi memang fakta di lapangan itu ya seperti itu. Sehingga mungkin ketika kita terjun nanti ke lapangan ya itu tadi ya, konsistensi kita gitu ya, idealisme kita itu memang harus dibenahi juga gitu intinya ya. Itu kira-kira Pak ini ya Pak Firdi ya, karena saya yakin Pak Firdi ini memang sudah di lapangan orangnya ya, jadi problem-problem di lapangan itu sudah merasakan sendiri gitu ya. Oke, ada yang lain sebelum kita tutup, ini sisa 2 menit lagi gitu ya. Absennya sudah diambil ya. Udah Pak. Izin Pak untuk terkait ini Pak, jam Ya. perkuliahan Pak, bisa nggak Pak? Kira-kira kalau yang sore gini saya aman Pak. Kalau misal yang lain itu dimulai jam 10 saya kayak yang jam 10 itu Pak. Tapi yang untuk hari Jumat kan nggak bisa karena itu berbenturan sama Jumatan Pak ya kalau jam 10. Karena saya mulai tanggal dua puluh Hmm, satu Pak, mulai pekerjaan mancang jeti Pak. Saya monitoring pancang jeti. iya, iya. Kalau saya itu waktunya agak relatif lebih longgar ya. Kalian aja yang diskusikan dulu misalnya sama yang lain gitu ya. Kalau saya tuh insya Allah ini aja lah, aman aja lah waktunya gitu. Mungkin juga saya insya Allah minggu depan sudah ke Palangkaraya, tinggal lagi nyari-nyari tiket ini sebenarnya ya. Harusnya minggu-minggu ini saya sudah di Palangkaraya, tapi karena ada kerjaan-kerjaan sedikit akhirnya tertunda. Insya Allah di minggu depan lah ya. Nah ini juga yang agak saya bingung itu nanti kalau saya di mana di Palangkaraya kan pastinya kan offline ya. Gimana yang non rek ini yang 2 orang ini gitu. Tapi ya itulah nanti bisa kita inilah ya bisa kita diskusikan lah Kalau intinya itu. Yang penting, Kalau hibrid Pak yang hmm, buat teman-teman reguler ya langsung. Kalau kami yang ini Pak kan kalau misal penjelasan Bapak pakai komputer kami di online nggak apa-apa sih Pak. Tapi ya waktunya itu Pak karena begitu. kalau udah fokus kegiatan di JT ya mungkin susah kalau misalnya pas di jam ini Pak. Tapi kalau jam 10 kan saya di Banjarmasin sekarang Pak. Berarti kan jam 10 jam 11 jadi saya makan jam kerjanya cuma sebentar Pak 1 jam. Kalau bisa sampai jam 1 kan cuma 1 jam setelah istirahat kan. Bisa diatur lah nanti coba diskusikan kalian ke itu kan ada di grup kalian tuh. Iya Diskusikan Pak. lah sama seperti Meliana kemarin kan ada waktu ini diskusinya. Coba diskusikan lagi. Saya insya Allah ini aja lah apa namanya aman aja lah waktunya gitu. Oke Oh, ya, nanti siap kalian Pak. diskusikan. Ini sisa 1 menit lagi ya. Ya Pak. Kira-kira Terima kasih Pak. dipindah ke waktu mana juga nggak masalah sih. Oke ya, mungkin kita cukupkan ya untuk hari ini. Kita coba hari ketemu di Jumat lagi ya, besok ya di besok ya untuk eh,